Jane syarat niku perkara sing menjadi sahnya perkara lain tapi bukan termasuk juz niku syarat. Dalam wudu kudu air suci. Ada air, tanpa ada air gak bisa wudu. Ada air tidak harus wudu. Air bukan bagian daripada wudu. Niku jenenge syarat. Nek fardu niku padha karo rukun. Perkara yang menjadi tergantangan sahnya perkara lain, tapi bagiannya perkara lain. Kayak gini takbiratul ihram, kayak gini masuk wajah dalam wudu. Wudu gak sah tanpa baca wajah, dan basuh wajah bagian daripada wudu. Niku jenenge rukun ya fardu. Salat rukuk itu bagian daripada perkara yang menjadi sahnya salat dan bagian daripada salat. Tanpa rukuk salat tidak sah. Dan salat bagian rukuk bagian salat. Niki rukun. Jadi kalau fardu podo hanya bedani peletakannya. Kalau rukun niku perkara yang sambung sinambung. Sambung sinambung itu harus dilakukan dengan sekaligus. Satu paket harus dilakukan dengan terus menerus. Kayak sholat nggak bisa diansur. Sekarang 1 rakaat, nanti 1 rakaat, nanti lagi 1 rakaat, tak boleh. Makanya rukun. Tapi kalau fardu itu bisa diansur. Seperti wudu, kita basuh wajah dulu. Kemudian makan. Sawah. Dan setelahnya itu diteruskan basuh tangan. Nah, terus santai-santai diteruskan basuh ngusap kepala dan kaki. Maka disebut dengan fardu. Dalam mandi pun juga demikian dialami fardu. Bisa basuh kepalanya saja terus besok diteruskan pada anggota badan keseluruhan. Itu boleh. Misalnya manten anyar mandi lagi mertua isin akhirnya ya bengi adus kepalane tok terus digaringno sesuk adus gak usah kepala ben ora kentara nek keramas boleh ngoten niku angsal karena fardu itu tidak harus dilakukan dengan sambung sinambung atau terus menerus mualah. Ya sunat pun jelas dilakoni oleh ganjaran gak dilakoni ora sebalike makruh dilakoni ditinggalno gak apa-apa ditinggalno ganjaran nek niati taat gak dilakoni gak ditinggalno ya gak masalah. Dan qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati waghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman. Berarti sing ditimbali salat niku sing iman tok. Sing ora iman termasuk eman gak ditimbali salat. Idza kuntum ing dalem ari kalani arep jumeneng sira kabeh ila salati maring salat faghsilu basuh sira kabeh wujuhakum ing rai ira kabeh wa idikum lan ing tangan ira kabeh
ilal marafiki sertane pira-pira sikut wa amsakulan nusapa sira kabeh bi rusikum ing setengah sira kabeh wa arjulakum lan ing lan mbasuwa ing sikil ira kabeh ilal kabeh sertane kemiren luru polok luru mata kaki dua mata kaki dawuh niki negasaken ketika kita akan melaksanakan salat diharuskan untuk basuh wajah, tangan, usap kepala dan basuh kaki. Artinya wudu. Baik dia hadas atau tidak hadas. Itu diperintah no. Cuman perintahnya tidak wajib kecuali kalau dalam keadaan hadas. Berarti panjenengan senajan orang duwe hadas le arep salat kesunatan wudu malih. Jenenge wudu tajdid. Ngenyar-ngenyari wudu. Ora wajib. Tapi wudu tajdid niku mboten saged ngilangaken hadas. Tidak bisa menghilangkan hadas dalam arti panjenengan mempunyai dugaan masih punya wudu, terus akhirnya wudu diniati memperbarui, dan setelahnya wudu memperbarui ternyata yang ingat kalau betul-betul hadas, gak sah wudunya, tetap harus wudu lagi. Dan nah, dari ketika akan melaksanakan sholat diperintah wudu ini menunjukkan bahwa wudu itu adalah amrun ta'abudiyun, urusan ta'abud ibadah, bukan ta'akul. Nah, ta'abud itu artinya apa? Ibadah yang memang tidak bisa dirasionalkan, gak iso dilogikakan. Mosok sing batal silite, sing diwasuh wajahe, tangan dan kepala dan kaki, ini kan gak masuk akal. Niki jenenge ta'abud, tidak bisa dirasionalkan. Cuman ada hikmah yang memang dulu sejarahnya pada mbah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika terjadi kesalahan atau maksiat kepada Allah di surga, pertama kali beliau memandang dengan wajahnya. Mulane sing pertama kali dibasuh wajah. Memang semuanya maksiat itu asalnya wajah. Bagaimana tidak, maksiat itu karena tahu-tahu itu karena ningali di wajah, ngrungokno di kepala, telinga, dibatasi wajah, ngomong ya di wajah. Nah, kemudian akhirnya beliau meladungkan tangan untuk mengambil buah gandum yang disebut dengan buah khuldi, buah kelanggengan. Nah, ini dibasuh tangannya, kemudian diletakkan di atas kepala. Nah, lalu dia berjalan. Maka ketika kita batal diperintahkan untuk membersihkan, yang dibersihkan ya 4 anggota itu saja. Anggotane wudu niku namung sekawan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum lan marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'ben. Papat niku tok. Saged paham? Dilek panjenengan arep salat
baik punya wudu atau tidak punya wudu, kesunatan untuk wudu. Ikhtiaruskan untuk wudu. Jadi perintahkan wudu. Perintah itu kalau sholat, kalau dia punya hadas, perintah wajib. Kalau tidak punya hadas, perintah sunat. Namanya wudunya wudu tajdid, nyar-ngenyari. Wudu sing ngenyar-ngenyari itu tidak bisa menghilangkan hadas. Artinya ketika panjenengan menganggap masih suci, menganggap tak punya hadas, terus wudu untuk memperbarui, dan ternyata setelahnya wudu ngerti le awake hadas. Wudu ini tidak bisa mencukupi. Berarti bagaimana? Yo harus wudu lagi. Karena wudu tasdid itu sunat itu tidak bisa menduduki wajib. Dan tidak menghilangkan hadas karena tidak niat menghilangkan hadas. Nah dari sini wudu niku adalah diarani ta'abbud ibadah. Ibadah niku artinya ta'abbud itu perkara yang tidak bisa dilogikakan. Gak bisa diketahui maknanya. Itu ta'abbud. Kalau disitu ta'abbud, maka dalam wudu diperintahkan niat. Menurut ulama Syafi'iyah. Sebab semuanya ibadah harus niat. Dengan jaminan ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengabdikan diri kepada Allah mukhlishina, hali ikhlas. Kata ikhlas berarti niat menghadap, niat melaksanakan. Karena ibadah berarti harus niat, maka wudu harus niat. Karenanya rukunnya wudu tambah siji dari 4 5, dari 4 menjadi 5. Kemudian dengan dasar firman Allah, fabda bima bada Allah. Ngawitono apa sing dikawiti Gusti Allah iki umum. Maka di sini suruh ngawiti seperti yang dikawiti Gusti Allah. Pertama, basukum tunaswa faksilu wujuhakum basuh wajah. Kedua, wa aidikum tangan. Ketiga, wa amsakum birusikum kepala. Keempat, wa arjulakum ilal ka'ban. Berarti rukun wudu jumlah total menurut Syafi'i ono 6. Yaiku niat, basuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan tartib. Niku tartib karo niat niku urusan fikih. Urusan fikih niku berdasarkan ijtihad. Kalau hadis yang langsung tegas ngarani wudu harus tartib keada. Niat yang menjelaskan di dalam hadis wudu harus niat keada. Cuman kanjeng Nabi dawuh wa innamal a'malu binniyat, semuanya amal bidasah dengan niat. Dan nikomang kalau ibadah kewajiban niat karena dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Cara Imam Syafi'i, cara Abu Hanifah, wudu niku bukan ibadah. Tapi wudu niku sarana. Sarana sahnya salat, ibadah niku mergo salate ora krana wudune. Krana wudu niku menjadi syaratnya salat, maka menjadi wajib. Karena itu wajib berarti karena itu sarana berarti tidak harus niat. Sebagaimana kita nutupi aurat itu sebagai sarana untuk sahnya sholat, maka ketika nutupi aurat tidak harus niat. Sebagaimana membersihkan bagian dari najis itu sebagai sarana, tidak harus niat menghilangkan hadis najis,
Pokok sepenting sudah dibasuh ya sudah. Niku cara Abu Hanifah. Wis. Wa furidu lan den berdoaken apa as-shalawatul khamsu. Salat 5 waktu Lailatul Isra'i ing dalem wengine malam den Isra'akane Kanjeng Nabi. Salat niku wudu niku difardukan bersama fardune salat. Salat itu difardukan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Menurut mayoritas pendapat, Isra Mi'raj dilakukan pada tanggal 27 Rajab. Makanya Rasulullah diperintahkan sholat di waktu malam, tapi subuh belum melakukan sholat karena belum tahu caranya sholat. Baru mulai sholat zuhur. Yang itu malaikat Jibril ngajak Kanjeng Nabi berjamaah sholat zuhur. Fa amma syurutuan apun ta pira-pira syarat wudu iku fa arba'ata asyarata. Syaratnya wudu yaitu perkara yang menjadi hubungan sahnya wudu tapi bukan daripada bagian wudu, itu ada 14 6 rukune wudu. Syaratnya ana 14. Pertama Islam. Karena ini urusan ibadah,